Nggak terasa ini udah weekend lagi ya bun, kumpul-kumpul bersama keluarga, terasa belum lengkap kalau nggak ada cemilannya. Kali ini kita akan membuat puding marmer roti tawar rasa keju dan coklat. Dan ini rasanya dijamin enak banget, apalagi dimakan dalam keadaan dingin terasa lebih nikmat. Nah, apa saja bahan-bahannya? Yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan blender, lalu masukkan 3 lembar roti tawar. Roti tawarnya bisa dipotong-potong atau disobek-sobek saja seperti ini. Masukkan juga 120 gram gula pasir, 1 saset agar-agar plain dan sejumput garam. Kemudian masukkan juga 1 bungkus cream cheese, boleh pakai merek apa saja. Dan yang terakhir kita tuang 1 liter susu cair dan ini juga boleh merek apa saja. Selanjutnya semua bahan ini kita blender sampai benar-benar halus dan tercampur rata. Ini saya blender sekitar 2-3 menit atau bisa disesuaikan dengan blender masing-masing. Setelah di blender, tuang ke dalam panci, kemudian langsung saja kita masak. Dengan api sedang cenderung kecil, pudingnya kita masak sampai mendidih dan jangan lupa sambil diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong atau berkerak. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, apinya sudah boleh dimatikan, kemudian pudingnya kita sisihkan. Selanjutnya siapkan lagi blender, kemudian masukkan 3 lembar roti tawar yang sudah disobek-sobek. Masukkan juga 120 gram gula pasir, 1 saset agar-agar plain, sejumput garam, dan 1 sendok makan coklat bubuk. Dan yang terakhir kita tuang 1 liter susu cair coklat. Kemudian semua bahan ini kita blender sampai halus dan tercampur rata sekitar 2-3 menit, sama seperti yang tadi ya bun. Kalau sudah, tuang adonan ke dalam panci, kemudian langsung saja kita masak. Dengan api sedang cenderung kecil, pudingnya kita masak sampai mendidih. Dan jangan lupa sambil diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong atau bergerak. Setelah pudingnya panas, lalu masukkan 50 gram coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian lanjut kita masak lagi sampai coklatnya larut dan pudingnya mendidih. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, apinya sudah boleh dimatikan. Kemudian langsung saja kita angkat dari kompor. Siapkan cetakan agar diameter 22 cm yang sudah dibasahi dengan air matang. Kemudian langsung saja pudingnya kita tuang ke dalam cetakan. Pudingnya kita tuang secara selang-seling dan untuk takarannya masing-masing saya tuang sebanyak 2 centong sayur besar. Kalau sudah selesai, pudingnya kita dinginkan sampai benar-benar set atau bisa juga disimpan di dalam kulkas. Kalau sudah set, pudingnya bisa kita keluarkan dari cetakan, pindahkan ke piring saji, kemudian potong sesuai selera. Nah, ini dia puding marmer roti tawar rasa keju dan coklat. Hasilnya kelihatan cantik, teksturnya halus dan lembut. Saat dimakan rasanya enak banget, manisnya pas. Ada rasa gurih dari susu dan keju dan coklatnya juga berasa. Selain untuk cemilan keluarga di rumah, puding ini bisa juga untuk ide berjualan. Semoga video ini bermanfaat ya bun. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya. Puding busa yang satu ini perpaduan coklat dan Milo, rasanya dijamin enak banget, semua orang pasti suka. Cocok untuk suguhan keluarga di rumah apalagi di musim panas dan bisa juga untuk ide berjualan. Nah, apa saja bahan-bahannya? Yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan setengah sendok makan agar-agar plain, bisa juga pakai agar coklat. Lalu masukkan juga 2 sendok makan gula pasir, kemudian tuang 250 ml air. Untuk pewarna, tambahkan pasta coklat secukupnya, kemudian diaduk hingga rata. Kalau sudah, langsung saja kita masak. Dengan api sedang cenderung kecil, pudingnya kita masak sampai mendidih dan jangan lupa sambil sesekali diaduk. Setelah mendidih, apinya sudah boleh dimatikan, kemudian angkat panci dari kompor. Langsung saja pudingnya kita tuang ke dalam wadah, lalu dinginkan sampai set atau mengeras. Setelah set, pudingnya bisa kita potong-potong acak seperti ini, dan ini opsional ya bun. Bisa juga dipotong dadu atau diserut, tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, hasilnya seperti ini, kemudian pudingnya kita sisihkan. Langkah berikutnya, siapkan lagi panci, lalu masukkan 1 saset agar-agar plain. Masukkan juga 5 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan coklat bubuk, dan sejumput garam. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur, dan yang terakhir kita tuang 650 ml susu cair. Aduk sebentar sampai semua bahan larut dan tercampur rata. Kalau sudah, masukkan juga 70 gram coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil, kemudian langsung saja kita masak. Dengan api sedang cenderung kecil, pudingnya kita masak sampai mendidih, dan jangan lupa sambil diaduk. Setelah mendidih, apinya sudah boleh dimatikan, kemudian aduk lagi sebentar sampai uap panasnya berkurang. Dan setelah uap panas berkurang, angkat panci dari kompor. Langsung saja pudingnya kita tuang ke dalam loyang, saya pakai loyang persegi ukuran 18 x 18 cm. Hilangkan gelembung udara yang ada di permukaan puding, kemudian dinginkan sampai setengah set.
Langkah berikutnya, siapkan panci, lalu masukkan 1 saset agar-agar blend, masukkan juga 1 saset Milo bubuk dan 2 saset susu kental manis. Dan terakhir kita tuang 400 ml air. Aduk sebentar sampai semua bahan larut dan tercampur rata, kemudian sisihkan. Langkah berikutnya, siapkan wadah lalu masukkan 1 butir putih telur. Kemudian putih telurnya kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai berbusa. Setelah putih telurnya berbusa seperti ini, kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian lanjut kita mixer lagi sampai putih telurnya berwarna putih dan kaku. Ini saya mixer sekitar 3-4 menit. Kalau wadahnya kita balik seperti ini dan putih telurnya tidak tumpah, itu berarti adonannya sudah pas ya bun. Kembali ke adonan puding yang kita sisihkan tadi, langsung saja dimasak sampai mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, apinya sudah boleh dimatikan, kemudian langsung angkat dari kompor. Dalam keadaan masih sangat panas, pudingnya kita tuang ke dalam putih telur. Tujuannya agar putih telurnya matang dengan panasnya puding. Kemudian langsung kita mixer sampai putih telur dan pudingnya tercampur rata. Selesai di mixer, adonan kita ratakan lagi dengan spatula untuk memastikan tidak ada putih telur yang menggumpal. Dan yang terakhir, masukkan puding coklat yang sudah kita sisihkan di awal tadi, kemudian diaduk lagi sampai pudingnya tercampur rata. Kalau sudah, langsung saja pudingnya kita tuang ke dalam loyang atau cetakan. Jangan lupa ratakan permukaan puding, kemudian dinginkan sampai benar-benar set. Setelah pudingnya set atau mengeras, bisa langsung dikeluarkan dari loyang, pindahkan ke piring saji atau talenan, dan setelah dipotong-potong, pudingnya sudah bisa disajikan. Nah, ini dia puding busa coklat Milo. Hasilnya kelihatan cantik dan ini rasanya enak banget. Recommended untuk pencinta coklat. Selain rasanya yang enak, puding ini nggak amis sama sekali. Coklatnya berasa, Milonya juga berasa. Puding ini cocok dinikmati bersama keluarga di rumah, apalagi dimakan dalam keadaan dingin terasa lebih nikmat dan bisa juga untuk ide berjualan. Semoga video ini bermanfaat ya bun. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya. Untuk bunda-bunda penggemar cake puding busa, kali ini kita akan membuat varian taro, dan ini rasanya dijamin enak banget. Nah, apa saja bahan-bahannya? Yuk langsung saja kita buat sama-sama. Siapkan panci, lalu masukkan 1 sendok makan agar-agar blend. Masukkan juga 2 sendok makan gula pasir, kemudian tuang 300 ml air. Tambahkan pasta taro secukupnya, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, langsung saja kita masak sampai mendidih, dan jangan lupa sambil diaduk. Kalau sudah mendidih, apinya sudah boleh dimatikan, kemudian angkat dari kompor. Langsung saja pudingnya kita tuang ke dalam wadah, kemudian dinginkan. Dan setelah dingin bisa dipotong-potong dadu seperti ini, atau bisa juga diserut. Disesuaikan saja selera masing-masing, dan kalau sudah, lalu sisihkan. Langkah berikutnya, siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur. Masukkan juga 130 gram gula pasir, setengah sendok teh pasta vanila, dan setengah sendok teh SP pengemulsi. Selanjutnya, semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonan mengembang kental putih berjejak. Ini saya mixer sekitar 5 menit. Dan kalau sudah mengembang seperti ini, mixernya kita matikan dulu. Selanjutnya, tuang 150 ml santan. Ini saya dapatkan dari 1 saset santan instan, ditambahkan sedikit air. Kemudian diaduk lagi sampai santannya tercampur rata. Kalau sudah, siapkan saringan, lalu masukkan 200 gram tepung terigu. Tepungnya kita saring agar tidak ada yang menggumpal atau bergerindil. Tambahkan pewarna atau pasta taro secukupnya, kemudian lanjut kita mixer lagi sampai bahan keringnya larut dan pewarnanya tercampur rata. Dan ini saya gunakan kecepatan paling rendah. Setelah tercampur rata, terakhir kita masukkan 100 ml minyak goreng. Aduk lagi sebentar sampai minyak gorengnya tercampur rata, dan kalau sudah, mixernya sudah boleh dimatikan. Selanjutnya adonan kita ratakan lagi dengan spatula, gunakan sistem aduk balik dari bawah ke atas untuk memastikan tidak ada bahan kering ataupun cairan yang mengendap di bagian bawah, karena jika ada, adonan bisa bantat ketika dikukus. Setelah diaduk rata, adonan langsung saja kita masukkan ke dalam loyang persegi ukuran 20 x 20 cm. Loyangnya sudah dialas dengan kertas roti. Dan jangan lupa ratakan lagi adonan dengan lidi atau sumpit. Ini juga bertujuan untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Kalau sudah, langsung saja kita kukus. Kukusan sudah dipanaskan sampai airnya mendidih. Kemudian adonan kita kukus selama 30 menit atau sampai matang. Setelah matang, keluarkan dari kukusan, kemudian bolunya kita dinginkan. Sambil menunggu, siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir putih telur. Tambahkan juga setengah sendok teh pasta vanila untuk menyamarkan bau amis telur. Kemudian dengan kecepatan paling tinggi, putih telurnya kita mixer sampai mengembang berwarna putih dan kaku. Dan ini saya mixer sekitar 4-5 menit.
Kalau wadahnya kita balik seperti ini dan putih telurnya tidak tumpah, itu berarti adonannya sudah pas ya bun. Langkah berikutnya, siapkan panci, lalu masukkan 1 saset agar-agar blend, masukkan juga 120 gram gula pasir, kemudian tuang 500 ml santan kekentalan sedang, tambahkan juga setengah sendok teh pasta vanila, lalu diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah, langsung saja kita masak. Dengan api sedang, pudingnya kita masak sampai mendidih dan jangan lupa sambil diaduk agar santannya tidak pecah. Setelah pudingnya mendidih seperti ini, apinya sudah boleh dimatikan, kemudian angkat panci dari kompor. Dalam keadaan panas, langsung saja pudingnya kita tuang ke dalam putih telur. Kemudian aduk sampai puding dan putih telurnya tercampur rata. Jadi jangan takut putih telurnya mentah ya bun, karena ini akan matang dengan panasnya puding. Dan kalau puding dan putih telurnya sudah tercampur rata seperti ini, mixernya sudah boleh dimatikan. Terakhir masukkan puding taro yang sudah kita potong dadu tadi, kemudian diaduk sampai pudingnya tercampur rata. Kalau sudah, langsung saja pudingnya kita tuang ke dalam loyang. Jangan lupa ratakan permukaan puding, kemudian dinginkan sampai benar-benar set. Setelah cake puding busanya set, bisa langsung dikeluarkan dari loyang, pindahkan ke piring saji ataupun talenan, kemudian potong sesuai selera. Nah, seperti ini hasilnya, cake puding busa varian taro. Hasilnya kelihatan cantik dan ini rasanya dijamin enak banget. Cocok untuk cemilan keluarga di rumah ataupun suguhan di berbagai acara dan bisa juga untuk ide berjualan. Semoga video ini bermanfaat ya bun. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya. Pagi ini kalau sarapannya roti tawar dan ada sisa, jangan buru-buru dibuang ya bun. Karena masih bisa kita olah lagi menjadi puding yang rasanya enak banget, dijamin semua orang pasti suka. Nah, apa saja bahan-bahan lainnya? Yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan panci atau teflon anti lengket, kemudian masukkan 120 gram gula pasir. Kemudian dengan api paling kecil, gula pasirnya kita masak sampai menjadi karamel. Untuk di awal tidak perlu diaduk, cukup pancinya saja yang kita goyang-goyangkan seperti ini. Setelah karamelnya mulai terbentuk, barulah kita bantu aduk dengan spatula agar tidak gosong ataupun lengket di dasar panci. Nah, ini gula pasirnya sudah menjadi karamel semua. Selanjutnya kita tuang 500 ml air. Saya pakai suhu ruang. Bisa kita lihat karamelnya mengeras. Kita masak saja lagi, nanti karamelnya akan mencair. Setelah karamelnya mencair, masukkan 1 saset agar-agar blend. Kemudian lanjut kita masak lagi sampai mendidih dan jangan lupa sambil diaduk. Setelah mendidih, apinya sudah boleh dimatikan, kemudian angkat panci dari kompor. Langsung saja puding karamelnya kita tuang ke dalam loyang ukuran 18 x 18 cm. Kita tuang setengahnya saja, kemudian dinginkan sampai setengah set. Langkah berikutnya, siapkan blender, lalu masukkan 3 lembar roti tawar. Roti tawarnya bisa dipotong-potong atau langsung saja disobek-sobek seperti ini. Masukkan juga 120 gram gula pasir, 2 butir kuning telur, dan 50 gram margarin, seperempat sendok teh garam, 1 sendok teh pasta vanila, 1 saset agar-agar blend, dan yang terakhir kita tuang 800 ml susu cair. Selanjutnya semua bahan ini kita blender sampai benar-benar halus. Di sini saya blender sekitar 2-3 menit saja. Selesai di blender kita tuang ke dalam panci, kemudian dengan api sedang cenderung kecil kita masak sampai mendidih. Dan jangan lupa sambil diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong atau berkerak. Dan untuk menyamarkan bau amis, selain ditambahkan pasta vanila atau vanili bubuk, bisa juga kita tambahkan sedikit pasta jeruk. Aduk sampai pasta jeruknya tercampur rata. Dan kalau sudah mendidih seperti ini, apinya sudah boleh dimatikan. Kemudian diaduk lagi sebentar sampai uap panasnya berkurang. Dan kalau sudah, angkat panci dari kompor. Kembali ke puding karamel yang sudah kita tuang ke dalam loyang tadi. Kalau sudah terlanjur mengeras, kita tusuk-tusuk dulu permukaannya dengan menggunakan garpu. Kemudian barulah kita tuang 3 centong sayur besar puding roti tawar. Selanjutnya ambil secukupnya coklat bubuk, masukkan ke dalam saringan, lalu taburkan tipis-tipis di permukaan puding. Kalau sudah, diamkan sebentar sekitar 5 menit sampai permukaannya setengah set. Kemudian baru kita tuang lagi 3 centong sayur besar puding roti tawar. Jangan lupa ratakan puding ke seluruh bagian loyang. Kemudian ditaburi lagi dengan coklat bubuk tipis-tipis. Tunggu sebentar sampai setengah set, baru kita tuang lagi 3 centong sayur besar puding roti tawar. Nah, seperti itu seterusnya kita lakukan secara selang-seling sampai selesai. Setelah lapisan terakhir setengah set, kembali lagi ke sisa puding karamel yang kita sisihkan tadi. Kalau sudah terlanjur mengeras, bisa kita panaskan lagi sampai mencair. Kemudian barulah kita tuang sedikit demi sedikit ke dalam loyang. Dan kalau sudah selesai, pudingnya kita dinginkan sampai benar-benar set. Dan setelah pudingnya set atau mengeras, bisa langsung kita keluarkan dari loyang.
Pindahkan ke piring saji ataupun talenan, kemudian potong sesuai selera. Nah, ini dia puding roti tawar karamel. Hasilnya kelihatan cantik dan rasanya dijamin enak banget. Apalagi dimakan dalam keadaan dingin terasa lebih nikmat. Selain dinikmati bersama keluarga di rumah, puding ini bisa juga dijadikan suguhan di berbagai acara, seperti arisan ataupun pengajian, dan bisa juga untuk ide berjualan, bisa dijual per potong ataupun per loyang. Semoga video ini bermanfaat ya Bun, selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya.